Selamat datang di pertemuan kita kali ini dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan dari pola perilaku, yaitu behavioral patterns bagian kedua. Pertemuan ini akan kita susun ke dalam 5 bagian utama. Kita akan mulai dengan pengantar pola perilaku lanjutan, lalu masuk ke pola mediator, dilanjutkan pola state, kemudian pola chain of responsibility, dan ditutup dengan pola template method. Pola perilaku lanjutan merupakan kelanjutan dari pendekatan berorientasi objek yang berfokus pada bagaimana objek saling berinteraksi dan bagaimana alur kendali dibentuk dalam sistem yang kompleks. Pada bab ini, kita akan mempelajari 4 pola penting. Mediator menyederhanakan komunikasi antar objek melalui perantara terpusat. State mengelola perilaku objek berdasarkan perubahan status internalnya. Chain of responsibility mendistribusikan penanganan permintaan melalui rantai handler. Sementara template method menetapkan kerangka algoritma dengan fleksibilitas pada langkah tertentu. Memahami pola-pola ini akan membantu kita menciptakan arsitektur sistem yang modular, fleksibel, dan mudah dipelihara. Kita masuk ke pola pertama, yaitu pola mediator. Pola mediator menyederhanakan komunikasi antar objek dengan menambahkan satu objek pusat yang disebut mediator. Objek inilah yang mengatur interaksi agar sistem menjadi lebih modular dan mudah dipelihara. Pola ini cocok digunakan ketika interaksi antar objek mulai kompleks, ketika kita ingin mengurangi keterikatan antar komponen, atau saat dibutuhkan pusat koordinasi interaksi. Pola ini juga sangat sesuai untuk antarmuka pengguna atau form yang komponennya saling memengaruhi. Strukturnya terdiri dari mediator sebagai antarmuka komunikasi, concrete mediator sebagai implementasinya, dan Colague sebagai komponen yang berkomunikasi melalui mediator tersebut. Mari kita lihat beberapa contoh nyata penerapan pola mediator. Pada form dinamis, input dari satu kolom bisa memengaruhi kolom lain, misalnya kolom NPWP yang muncul ketika pengguna memilih akun bisnis. Pada dialog antarmuka grafis, tombol dan input saling berinteraksi melalui sebuah dialog box mediator. Pada ruang obrolan, chat mediator mengelola pesan, riwayat, dan validasi antar pengguna. Pola ini juga digunakan dalam sistem avionik untuk mengordinasikan autopilot dan sensor, dalam game untuk mengatur interaksi antar unit, hingga pada perangkat rumah pintar yang dikoordinasikan oleh smart home mediator. Setiap pola tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pola mediator adalah objek tidak perlu saling mengenal secara langsung, komunikasi dipusatkan sehingga mudah diubah, aturan interaksi menjadi lebih jelas, dan komponen dapat fokus pada fungsinya masing-masing. Pola ini juga memudahkan pengujian unit. Namun, kekurangannya adalah mediator bisa menjadi terlalu besar jika tidak dikendalikan dengan baik, alur kontrol bisa lebih sulit ditelusuri, dan terjadi ketergantungan tinggi pada mediator. Untuk sistem kecil, pola ini bahkan bisa menjadi abstraksi yang berlebihan. Sekarang mari kita lihat struktur implementasi pola mediator dalam Java. Pada diagram ini, antarmuka dialog mediator menjadi penghubung utama, sementara kelas form mediator menjadi implementasi konkret yang mengelola 2 komponen, yaitu button dan text box. Kedua komponen tersebut mewarisi kelas abstrak komponen yang menyimpan referensi ke mediator. Dengan struktur seperti ini, komponen-komponen tidak berkomunikasi secara langsung, melainkan melalui mediator yang berperan sebagai pusat koordinasi. Mari kita mulai dari antarmuka mediator dan kelas dasar komponennya. Antarmuka dialog mediator hanya memiliki satu metode utama, yaitu notifi, yang menerima pengirim pesan dan jenis kejadian. Kelas abstrak komponen menyimpan referensi ke mediator melalui konstruktornya. Dengan demikian, setiap komponen yang mewarisi kelas ini secara otomatis memiliki akses ke mediator, namun tidak memiliki pengetahuan tentang komponen lain di sekitarnya. Selanjutnya, kita lihat 2 komponen konkret, yaitu text box dan button. Text box menyimpan teks dan akan memberitahu mediator ketika teksnya berubah dengan mengirim peristiwa teks canget. Button memiliki metode klik yang juga akan memberitahu mediator dengan peristiwa klik. Yang menarik di sini, kedua komponen ini tidak saling mengenal sama sekali. Mereka hanya berinteraksi melalui mediator yang menjadi pusat komunikasi. Inilah implementasi konkret dari mediator, yaitu form mediator. Kelas ini menyimpan referensi ke tombol submit dan kolom input. Metode notifi menerima pengirim dan jenis kejadian, lalu memutuskan tindakan yang akan diambil. Jika kolom input berubah, mediator akan mencetak isi kolom tersebut. Jika tombol submit ditekan, mediator akan menjalankan logika pengiriman form. Dengan pendekatan ini,
Seluruh logika interaksi terpusat di mediator dan komponen-komponen tetap bersih dari logika koordinasi. Bagian terakhir adalah kode klien pada kelas main. Di sini kita membuat instance for mediator, lalu membuat text box dan button dengan referensi ke mediator tersebut. Mediator kemudian dihubungkan dengan kedua komponen melalui metode setComponents. Saat input diisi atau tombol ditekan, mediator akan secara otomatis menangani interaksi yang terjadi. Inilah inti dari pola mediator, koordinasi terpusat antara komponen-komponen yang independen. Selanjutnya kita berpindah ke pola berikutnya, yaitu pola state. Pola state memungkinkan sebuah objek mengubah perilakunya ketika status internalnya berubah. Setiap status diwakili oleh kelas tersendiri, sehingga sistem menjadi lebih modular, terstruktur, dan mudah diuji. Tujuannya adalah menghindari rangkaian if-else yang kompleks dan memisahkan logika berdasarkan status, sehingga kita bisa menambahkan status baru tanpa mengubah kelas utama. Pola ini digunakan ketika perilaku objek sangat bergantung pada statusnya, ketika dibutuhkan transisi status yang eksplisit, atau ketika struktur kondisi sudah terlalu sulit dikelola. Contoh penerapannya bisa kita temukan pada dokumen dengan status draft dan approved, mesin penjual otomatis, karakter game, hingga koneksi jaringan. Mari kita lihat lebih jauh contoh kasus penggunaan pola state. Pada mesin penjual otomatis, status idle, hash money, dan dispensing menangani masukan yang berbeda-beda. Pada alur kerja dokumen, status berubah dari draft ke submitted, lalu approved atau rejected. Karakter dalam game memiliki status seperti idle, attacking, dan dead yang menentukan aksi dan animasinya. Pada jaringan, status connecting, connected, dan reconnecting mengatur peristiwa yang terjadi. Pada mesin ATM, status no card, hash card, dan authenticated membatasi aksi berdasarkan tahapan. Pada form antarmuka, status empty, complete, dan submitted mengatur validasi dan navigasi. Pola state memiliki sejumlah kelebihan. Pola ini memisahkan logika berdasarkan status, menghindari rangkaian if-else atau switch yang kompleks, memudahkan penambahan atau perubahan status tanpa mengganggu kode lain, dan membuat transisi status menjadi eksplisit serta terkontrol. Pola ini juga modular dan mudah diuji. Namun, jumlah kelas yang dihasilkan bisa membengkak, transisi bisa sulit dilacak tanpa dokumentasi yang baik, dan diperlukan pemetaan transisi yang jelas. Pola ini juga kurang efisien untuk sistem yang sederhana dan berbagi data antar status bisa menjadi rumit. Jadi, pola ini cocok untuk sistem dengan status yang dinamis dan kompleks, namun perlu pertimbangan skala agar tidak menjadi beban desain. Sekarang kita lihat struktur dari pola state. Pada diagram ini ada antarmuka state yang mendefinisikan 3 metode utama, yaitu insert money, select destination, dan print ticket. Antarmuka ini diimplementasikan oleh 3 kelas konkret, yaitu idle state, selecting state, dan paid state. Kelas tiket machine berperan sebagai konteks yang menyimpan status saat ini dan mendelegasikan aksi ke status aktif. Setiap status memiliki referensi balik ke tiket machine sehingga dapat mengubah status berikutnya. Inilah antarmuka state yang menjadi kontrak dari semua status. Ia mendefinisikan 3 metode dasar, yaitu insert money untuk memasukkan uang, select destination untuk memilih tujuan, dan print ticket untuk mencetak tiket. Semua kelas status akan mengimplementasikan ketiga metode ini dengan perilaku yang sesuai dengan statusnya masing-masing. Selanjutnya kita lihat implementasi idle state. Pada status ini, mesin masih menunggu pengguna memasukkan uang. Ketika metode insert money dipanggil, sistem akan mencetak pesan bahwa uang diterima dan langsung berpindah ke selecting state. Namun jika pengguna mencoba memilih tujuan atau mencetak tiket pada status ini, sistem akan menolak dengan pesan bahwa pengguna harus memasukkan uang atau memilih tujuan terlebih dahulu. Inilah inti dari pola ini, setiap status hanya mengizinkan aksi yang relevan dengannya. Berikutnya adalah selecting state. Pada status ini, jika pengguna mencoba memasukkan uang lagi, sistem akan memberitahu bahwa uang sudah dimasukkan. Ketika pengguna memilih tujuan, sistem akan mengonfirmasi dan berpindah ke paid state. Namun pengguna belum bisa mencetak tiket sebelum tujuan dipilih. Setiap status memiliki tanggung jawabnya sendiri, dan transisi status terjadi secara eksplisit di dalam metode-metodenya. Yang terakhir adalah paid state. Pada status ini, pengguna sudah membayar dan memilih tujuan. Jika pengguna mencoba memasukkan uang atau memilih tujuan lagi,
sistem akan memberitahu bahwa pembayaran dan tujuan sudah dilakukan. Ketika metode print ticket dipanggil, sistem akan mencetak tiket dan kemudian kembali ke idle state untuk transaksi berikutnya. Dengan demikian, alur dari ketiga status ini membentuk siklus yang lengkap. Inilah kelas tiket machine yang berperan sebagai konteks. Ia menyimpan 3 objek status sekaligus, yaitu idle state, selecting state, dan paid state, lalu memiliki variabel current state yang menunjuk ke status aktif. Awalnya current state diatur ke idle state. Setiap metode publik seperti insert money, select destination, dan print ticket akan didelegasikan ke status yang sedang aktif. Dengan cara ini, perilaku tiket machine berubah secara otomatis sesuai dengan statusnya, tanpa perlu kondisi if-else. Sekarang kita lihat bagaimana klien menggunakan tiket machine. Pada jalur yang benar, pengguna memasukkan uang, memilih tujuan, lalu mencetak tiket. Mesin akan berpindah dari idle state ke selecting state, lalu ke paid state, dan kembali ke idle state setelah tiket dicetak. Pada jalur yang tidak valid, misalnya mencetak tiket atau memilih tujuan tanpa memasukkan uang terlebih dahulu, mesin akan menolak aksi tersebut. Dengan demikian, pola state memastikan bahwa hanya aksi yang valid dalam suatu status yang dapat dieksekusi. Sekarang kita lanjutkan ke pola berikutnya, yaitu pola chain of responsibility. Pola chain of responsibility memisahkan pengirim dan penerima permintaan dengan meneruskan permintaan melalui rantai objek. Setiap handler memutuskan apakah akan menangani permintaan tersebut atau meneruskannya ke handler berikutnya. Tujuannya adalah menghindari keterikatan langsung antara pengirim dan penerima, mengurangi rangkaian if-else yang kompleks, dan memungkinkan urutan handler diubah dengan mudah. Strukturnya terdiri dari handler sebagai antarmuka umum, concrete handler yang menangani atau meneruskan permintaan, serta klien yang mengirim permintaan ke awal rantai. Pola ini cocok digunakan ketika permintaan bisa ditangani oleh lebih dari satu objek, klien tidak perlu tahu siapa penerimanya, dan handler bisa ditambah tanpa mengubah klien. Contoh penerapannya termasuk validasi bertingkat, logging bertahap, persetujuan multilevel, dan middleware web. Mari kita lihat beberapa contoh kasus penggunaan pola chain of responsibility. Pada middleware web seperti Spring, Express, atau Phoenix, autentikasi dan logging diproses berurutan. Pada logging, pesan ditangani sesuai levelnya, mulai dari debug, info, hingga error. Pada sistem persetujuan, permintaan diproses berjenjang dari supervisor, ke manager, hingga direktur. Pada validasi form, email, password, dan konfirmasi dicek oleh validator berurutan. Pada chatbot, setiap topik seperti lokasi, harga, atau jadwal ditangani oleh handler khusus. Pada penanganan kesalahan, jenis kesalahan seperti parsing, jaringan, atau database memiliki handlernya masing-masing. Pola ini menyederhanakan logika bercabang dan mendukung urutan proses yang dapat diatur ulang. Pola chain of responsibility memiliki kelebihan yang membuatnya fleksibel untuk sistem berlapis. Handler baru mudah ditambahkan sesuai prinsip open-close, terjadi keterikatan rendah antara pengirim dan penerima, tanggung jawab tiap handler menjadi lebih jelas, urutan handler dapat diubah secara dinamis, dan logika if-else menjadi minim. Namun, pola ini juga memiliki kekurangan. Sulit melacak siapa yang menangani permintaan, debugging menjadi lebih kompleks, ada overhead saat rantai sangat panjang, potensi ketergantungan antar handler tetap ada, dan permintaan bisa terhenti tanpa diketahui jika tidak ditangani siapapun. Mari kita lihat struktur dari pola chain of responsibility. Pada diagram ini, kita memiliki kelas abstrak support handler yang menjadi induk dari beberapa handler konkret, yaitu technical support handler, billing support handler, dan general support handler. Setiap handler memiliki referensi ke handler berikutnya melalui atribut next. Klien yang direpresentasikan oleh kelas main akan mengirimkan permintaan ke handler pertama, lalu permintaan akan diteruskan dalam rantai sampai ada handler yang dapat menanganinya. Inilah kelas abstrak support handler yang menjadi kontrak bagi seluruh handler. Kelas ini memiliki atribut next yang menyimpan referensi ke handler berikutnya, dan metode setNext untuk mengatur rantai. Metode handle request dideklarasikan sebagai abstrak, sehingga setiap subkelas wajib mengimplementasikan logika penanganan permintaannya sendiri. Dengan struktur ini, setiap handler menjadi mandiri namun tetap terhubung dalam satu rantai. Sekarang kita lihat handler pertama, yaitu technical support handler. Handler ini memeriksa apakah jenis permintaan adalah technical. Jika cocok,
Handler akan menanganinya dengan mencetak pesan bahwa permintaan ditangani oleh tim teknis. Jika tidak cocok dan handler berikutnya tersedia, permintaan akan diteruskan ke handler tersebut. Inilah prinsip dasar dari pola chain of responsibility, tangani atau teruskan. Berikutnya adalah billing support handler. Cara kerjanya serupa dengan handler sebelumnya, namun handler ini bertanggung jawab khusus untuk permintaan terkait penagihan. Jika jenis permintaannya adalah billing, handler akan menanganinya. Jika bukan, permintaan akan diteruskan ke handler berikutnya dalam rantai. Setiap handler hanya peduli pada jenis permintaannya sendiri, sehingga kode menjadi terfokus dan mudah dipelihara. Yang terakhir adalah General Support Handler yang berfungsi sebagai handler default. Berbeda dengan handler sebelumnya, kelas ini tidak menyaring jenis permintaan. Ia akan menangani semua permintaan yang tidak ditangani oleh handler sebelumnya. Dengan demikian, handler ini berfungsi sebagai jaring pengaman agar tidak ada permintaan yang tertinggal tanpa penanganan. Pada kode klien, kita membuat 3 handler, yaitu technical, billing, dan general. Kemudian kita menyusun rantai dengan menetapkan billing sebagai berikutnya dari technical, dan general sebagai berikutnya dari billing. Saat klien mengirim permintaan ke handler pertama, permintaan akan diproses sesuai rantai. Permintaan billing akan ditangani oleh handler kedua, permintaan technical oleh handler pertama, dan permintaan feedback yang tidak spesifik akan ditangani oleh handler umum di akhir rantai. Sekarang kita masuk ke pola terakhir dalam pertemuan ini, yaitu pola template method. Pola template method mendefinisikan kerangka algoritma di kelas induk, sementara kelas turunan menentukan detail dari langkah-langkah tertentu tanpa mengubah struktur utamanya. Tujuannya adalah memusatkan alur proses di kelas induk, memisahkan bagian yang tetap dengan bagian yang dapat berubah, serta menghindari duplikasi proses. Strukturnya terdiri dari abstract class yang berisi template method, dan concrete class yang melakukan override pada langkah-langkah tertentu. Pola ini cocok digunakan ketika urutan proses harus tetap namun detailnya fleksibel, ketika alur ingin dikendalikan oleh kelas induk, atau untuk workflow dan pipeline. Pola ini juga sering disebut menerapkan Hollywood Principle. Jangan panggil kami yang akan memanggil Anda. Pola template method memiliki banyak contoh penerapan di dunia nyata. Pada proses login atau autentikasi, alurnya tetap sama namun mekanismenya bisa disesuaikan, baik menggunakan password, OTP, maupun no-out. Pada alur kerja dokumen, urutan persetujuannya konsisten namun detailnya menyesuaikan jenis dokumen. Pada siklus game, urutan update, logik, dan render ditetapkan oleh kelas induk dan detailnya disesuaikan oleh subkelas. Pada ekspor laporan, proses ekspornya sama namun format file dapat berupa PDF, Excel, atau CSV. Pada framework pengujian unit, strukturnya tersedia di kelas induk dan isi pengujian ditentukan di subkelas. Pada transaksi pembayaran, langkah validasi hingga eksekusi tetap, namun metode pembayarannya fleksibel. Mari kita lihat kelebihan dan kekurangan dari pola template method. Kelebihannya, struktur algoritma dapat digunakan ulang di kelas induk, subkelas dapat fokus pada detail langkah, perubahan algoritma cukup dilakukan di kelas induk, dan pola ini sangat cocok untuk framework atau library. Kita juga dapat menambah perilaku tanpa memodifikasi kode yang sudah ada. Namun, kekurangannya, ada ketergantungan tinggi subkelas pada kelas induk, hierarki yang dalam dapat menyulitkan debugging. Pola ini tidak fleksibel untuk pergantian algoritma saat runtime, subkelas bisa saja hanya berisi metode kosong, dan pola ini tidak ideal untuk proses yang sangat dinamis. Sekarang kita lihat struktur dari pola template method. Pada diagram ini, kita memiliki kelas abstract beverage yang berisi metode prepare recipe sebagai template method. Metode ini memanggil langkah-langkah seperti boil water, brew, pour in cup, dan add condiments. Kelas T dan Coffee mewarisi beverage dan mengimplementasikan langkah-langkah spesifik seperti brew dan add condiments. Coffee juga melakukan override pada metode customer wants condiment yang berfungsi sebagai hook untuk mengontrol langkah opsional. Inilah kelas abstract beverage yang menjadi inti dari pola ini. Metode prepare recipe dideklarasikan sebagai final agar urutannya tidak dapat diubah oleh subkelas. Urutan langkahnya adalah merebus air, menyeduh, menuang ke cangkir, dan menambahkan bahan tambahan jika pelanggan menginginkannya. Metode brew dan add condiments dideklarasikan sebagai abstrak karena setiap minuman memiliki cara penyajian yang berbeda. Metode customer wants condiment adalah hook method yang dapat dioverride oleh subkelas untuk mengatur perilaku opsional.
Sekarang kita lihat subkelas T. Kelas ini melakukan override pada metode brew untuk menyeduh teh, dan add condiments untuk menambahkan lemon. Karena T tidak melakukan override pada customer wants condiment, nilai default yaitu true akan digunakan, sehingga lemon akan selalu ditambahkan. Dengan pendekatan ini, kita dapat membuat variasi minuman tanpa mengubah alur utama yang sudah ditetapkan di kelas induk. Berikutnya adalah subkelas coffee. Kelas ini melakukan override pada brew untuk menyeduh kopi melalui penyaring, dan add condiments untuk menambahkan gula dan susu. Yang menarik, coffee juga melakukan override pada hawk method customer wants condiment dan mengembalikan nilai false. Artinya, kopi yang dibuat melalui kelas ini tidak akan ditambahkan gula dan susu. Inilah kegunaan hawk method, yaitu memberikan fleksibilitas tambahan kepada subkelas untuk mengatur perilaku opsional. Yang terakhir adalah kode klien yang menggunakan kedua kelas tersebut. Kita cukup membuat instance T atau coffee, lalu memanggil prepare recipe. Klien tidak perlu mengetahui detail langkah yang diimplementasikan oleh subkelas karena alurnya sudah dikontrol oleh kelas induk. Inilah esensi dari pola template method, struktur algoritma yang konsisten dengan implementasi yang fleksibel. Sebagai penutup, kita telah membahas 4 pola perilaku lanjutan yang memberikan struktur efisien untuk sistem perangkat lunak yang kompleks. Mediator memusatkan komunikasi objek untuk mengurangi keterikatan dan menyederhanakan interaksi. State mengubah perilaku objek berdasarkan status internal secara modular dan fleksibel. Chain of Responsibility menyusun handler dalam rantai dinamis untuk validasi, middleware, atau persetujuan. Sementara template method menetapkan urutan tetap dan mengizinkan subkelas menyesuaikan langkah-langkah tertentu. Penerapan pola-pola ini mendukung desain yang modular dan mudah diperluas. Pilihlah pola yang sesuai dengan kebutuhan, kompleksitas, dan alur logika sistem yang sedang Anda bangun. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.